Niki, Toban, kalian kok bisa ada di sini? Ini nggak kayak yang kalian bayangkan. Kami cuma lagi bahas bisnis. Bahas bisnis kok pakai acara lepas baju segala, Mas? Tega banget kalian. 7 tahun aku mengabdi jadi istri kamu, Samsul. Dan kamu, Rizka, kamu sahabat terbaik aku. Kenapa kamu tega hianatin aku kayak gini, ha? Niki, Topan, maafin aku. Jangan salah paham dulu. Ini semua salah Samsul yang paksa aku kesini. Ayo dimakan kuenya, jangan sungkan-sungkan. Itu kue kering langganan Niki, gue jamin rasanya premium. Persahabatan kita juga harus premium kayak gini kan. Gak kerasa ya, kita udah hampir tiap akhir pekan kumpul bareng kayak gini. Kurang lebih 7 tahunan lah dari awal gue nikah sama Niki. Bener banget Sul, kuliah bareng, ngerintis bisnis juga kita saling dukung. Sampai sekarang udah sama-sama punya istri cantik begini. Iya, aku tuh bersyukur banget punya sahabat kayak Rizka. Dia anggun, pinter, dan selalu ada waktu buat kita jalan-jalan bareng. Liburan ke Bali bulan lalu aja seru banget karena adik kalian. Niki, bisa aja deh mujinya. Aku juga senang banget kok bisa deket sama kamu, Nik. Samsul juga pengusaha sukses yang luar biasa hebatnya. Kalian berdua tuh bener-bener pasangan idaman di mata aku tahu. Iya dong, pokoknya persahabatan dan keharmonisan ini nggak boleh retak sampai kapanpun, sampai kita tua. Setuju banget bro, kita harus saling jaga satu sama lain. Mas, kamu kok baru pulang sih jam segini? Akhir-akhir ini kamu sering banget lembur sampai larut malam. Katanya rapat bisnis, tapi kok nggak ada kabar sama sekali dari tadi sore? Alah, kamu nggak usah lebay deh Nick. Namanya juga pengusaha, urusan klien itu banyak dan nggak bisa ditunda. Aku capek, mau langsung mandi terus tidur. Jangan banyak tanya. Ini struk pembelian gelang berlian mewah, harganya 50 juta. Tapi tanggal pembelian kemarin siang, Mas Samsul nggak pernah kasih aku hadiah gelang apapun. Kamu ngapain sih? Lancang banget bongkar-bongkar kantong jaket aku. Kurang kerjaan ya? Mas, itu struk apa? Kamu beli gelang berlian buat siapa? Kalau bukan buat aku, terus buat siapa, Mas? Bukan urusan kamu. Itu buat hadiah ulang tahun istri kalian penting. Ya biar proyek perusahaan aku lancar. Kamu nggak seniting, dan curigaan terus deh. Bikin pusing tau nggak? Lihat istri-istri zaman sekarang, kelihatannya sih suaminya sukses, rumahnya gede, tapi suaminya sering pulang subuh. Jangan-jangan suksesnya di luar, tapi dianya juga di luar sama don muda. Ups, hahaha, iya ya Bu Yayu. Makanya saya sih bersyukur banget. Suami saya cuma pegawai biasa, tapi tiap sore ada di rumah, gak pernah aneh-aneh. Daripada sukses tapi istrinya di rumah kesepian, cuma ditemani sama tembok dingin. Tapi ada juga loh yang suaminya tajir melintir, tapi royalnya malah umpan lain. Miris banget deh. Maaf ya Bu Yayu, Bu Rita, suami saya itu pulang malam karena emang ada urusan bisnis. Lagi padet-padetnya, tolong jangan bikin gosip yang gak bener tentang keluarga saya deh. Aduh Bu Niki, kami kan cuma ngobrol biasa, nggak nuduh kamu. Kok situ yang kegeeran banget sih? Apa jangan-jangan omongan kamu itu beneran kejadian di kamu ya? Lagian, pandai-pandainya menyimpan bangkai, maunya pasti bakal tercium juga kok. Jangan terlalu yakin suami situ baik. Zaman sekarang yang baik justru nyimpen rahasia. Ups.
Kembaliannya ambil aja bang. Saya permisi dulu. Urusan keluarga saya bukan urusan kalian. Stop sebarin gosip yang nggak bener ya. Nick, sorry ya aku telat. Tadi aku ada urusan kantor bentar. Makasih ya udah mau diajak ketemu siang-siang begini. Jujur, pikiran aku lagi bener-bener buntu sekarang. Ada apa, Pan? Kamu kok kelihatan kusut banget? Nggak biasanya sahabat karib suamiku ini kelihatan nggak bersemangat kayak gini. Ada masalah di bisnis atau gimana sih? Bukan soal bisnis nih, tapi soal Rizka. Akhir-akhir ini dia aneh banget, sering hilang tanpa kabar dari siang sampai malam. Alasannya selalu sibuk urusan ke gym lah, pilates lah. Tapi aku tanya ke tempat biasa dia gym atau pilates, katanya Rizka jarang datang belakangan ini. Rizka sering pergi tanpa kabar sejak kapan, Pan? Udah sekitar sebulanan ini nih. Yang paling aneh kemarin siang aku lihat dia pakai gelang berlian baru yang mewah banget. Pas aku tanya dapat dari mana, dia bilang beli sendiri pakai uang tabungannya. Tapi aku tahu persis uang di rekeningnya nggak akan cukup buat beli barang semahal itu. Gelang berlian baru? Ya Tuhan, apa ini semua cuma kebetulan? Pan, kita harus cari tahu kebenarannya. Aku rasa ada sesuatu yang gak beres yang disembunyiin pasangan kita. Maksud kamu apa nih? Jangan bilang kalau Samsul juga ada hubungannya sama kehamilan Rizka. Kemarin malam aku nemu struk pembelian gelang berlian di saku jaket Mas Samsul. Harganya 50 jutaan lah. Pas aku tanya, Mas Samsul langsung ngamuk dan bilang itu buat istri kalian penting. Apa? 50 juta? Jadi Samsul yang beliin gelang itu buat Rizka, sahabat gue sendiri. Tega banget mereka berdua di belakang kita nih. Tenang dulu Pan, jangan berisik. Ini tempat umum, kita nggak boleh gegabah dulu sebelum dapat bukti yang nggak bisa mereka bantah. Mulai sekarang kita harus awasi mereka. Kalau mereka pamit pergi dengan alasan yang nggak masuk akal, kita harus cari tahu kemana mereka sebenarnya pergi. Setuju Nick, aku bakal awasin Rizka. Kalau ada gelagat aneh dari Rizka, aku langsung hubungin kamu. Kita harus bongkar semuanya bareng-bareng. Mau kemana lagi kamu malam-malam begini Rizka? Ini udah jam 8 malam. Bahkan makan malam kamu belum kamu sentuh sedikit pun. Duh mas, kan aku udah bilang berulang kali malam ini ada komunitas aku mau pilates bareng di taman kota. Aku kan ketuanya, aku nggak mungkin absen dong. Kamu jangan kayak anak kecilan dikit-dikit harus ditemenin terus, kenapa sih? Cih, Rizka, jangan bohong. Aku kemarin di gym ketemu teman kamu. Aku tanya dia, katanya kamu nggak pernah kesana lagi. Kamu nggak pernah ke gym atau pilates lagi. Kamu sebenarnya mau pergi sama siapa? Hah? Bohong. Kok kamu malah lebih percaya sama omongan orang lain dibanding istri sendiri sih mas? Aku capek dicurigain terus. Aku pergi dulu ya. Jangan cari-cari aku sampai urusan aku selesai. Aku harus berangkat keluar kota malam ini juga nih Ki. Ada meeting darurat sama investor dari Surabaya. Mungkin aku nggak pulang malam ini karena sekalian nginep di sana. Meeting mendadak jam 10 malam begini mas, di luar kota. Kok rasanya aneh banget ya? Investor mana yang mau meeting tengah malam begini? Kamu nggak usah so tau ya soal di dunia bisnis. Investor besar itu sibuk, jadwal mereka padat. Kalau aku nggak samperin sekarang, proyek kita bisa batal. Udah, jangan banyak tanya yang nggak penting. Aku jalan dulu. GPS yang udah aku pasang di mobil Mas Samsul gerak. Ya Tuhan, hatiku bener-bener gak tenang. Aku harus telepon Topan sekarang juga. Pan, kamu udah di jalan kan? Aku lagi buntutin mobil Mas Samsul lewat GPS. Mobilnya pergi ke Hotel Grand Seruni. Iya nih,
Aku udah di jalan tol sekarang. Tadi pas Rizka pamit pergi, aku juga curiga karena dia dandan cantik banget. Dia juga pakai parfum, baunya nyengat banget. Sialan emang. Pas aku cek lokasi lewat sharing location, yang lupa dia matiin lokasinya juga ke hotel itu. Tega banget mereka, Pan. Kenapa harus pasangan kita? Kenapa yang terjadi di antara sahabat? Kalau aku takut kalau apa yang kita curigai beneran kejadian malam ini. Tenang nih, kamu jangan gegabah dulu. Tunggu aku di lobi hotel. Kita harus lapor mereka bareng-bareng biar mereka nggak bisa ngelak lagi. Iya, Pan, kita ketemu di lobi hotel ya. Kita harus bongkar kebusukan mereka malam ini juga. Tenang Niki, tarik napas dalam-dalam. Resepsionis tadi bilang kalau kamar 302 ini disewa atas nama Samsul Wijaya. Jantungku rasanya mau copot, Pan. Aku nggak pernah nyangka kalau pernikahan 7 tahunku sama Mas Samsul bakal berakhir di kamar hotel kayak gini. Kita nggak boleh lemah sekarang Niki. Persahabatan dan pernikahan kita udah diinjak-injak sama mereka. Cuh, sahabat macam apa lu Samsul? Siap nggak siap kita lihat kebenaran yang sesungguhnya di dalam kamar ini. Iya, Pan. Ayo ketuk pintunya sekarang. Biar kita akhiri semua malam ini. Niki, Toban, kalian kok bisa ada di sini? Ini nggak kayak yang kalian bayangkan. Kami cuma lagi bahas bisnis. Mas, bisnis kok pakai acara lepas baju segala, Mas? Tega banget kalian. 7 tahun aku mengabdi jadi istri kamu, Samsul. Dan kamu, Rizka. Kamu sahabat terbaik aku. Kenapa kamu tega hianatin aku kayak gini, ha? Niki, Papan, maafin aku. Jangan salah paham dulu. Ini semua salah Samsul yang paksa aku kesini. Aku nggak bermaksud. Kampret, nggak usah banyak ngomong lo Samsul. Lu sahabat kuliah gue yang paling gue percaya. Ternyata lu adalah binatang yang doyan makan istri sahabat sendiri. Topan, ampun Pan, tolong dengerin penjelasan gue dulu. Kita bisa selesaiin ini baik-baik, jangan pakai kekerasan. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Kebusukan kalian berdua udah keterlaluan. Kalian berdua itu manusia paling najis yang pernah aku kenal. Jadi Pak Samsul, klien saya Ibu Niki sudah membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan cerai hari ini juga ke pengadilan agama. Ini adalah draft gugatan dan bagian aset yang adil sesuai hukum. Silahkan Bapak tanda tangani di sebelah sini. Nik, tolong Nik, aku mohon kasih aku satu kesempatan terakhir. Aku khilaf Nik, aku janji bakal putusin hubungan sama Rizka dan gak bakal ngulangin ini lagi. Tolong pikirkan pernikahan kita 7 tahun kita Nik. Aku gak mau cerai dari kamu. Tanda tangan surat itu sekarang, Samsul. Nggak ada ruang buat negosiasi atau maaf lagi buat pengkhianatan busuk kayak kamu. Brand kita udah mati sejak kamu mutusin buat tidur sama istri sahabat kamu sendiri. Maafin aku Nik, aku bener-bener nyesel. Sekarang ambil koper kamu dan angkat kaki dari rumah ini. Rumah ini udah jadi milik aku seutuhnya. Aku nggak sudi lihat muka kamu. Aku nggak sudi lihat muka kamu lagi. Di sini, pergi. Pan, ada apa lagi Pan? Tolong Pan, jangan bikin keributan di kantor gue. Karyawan di luar pada ngeliatin kita.
Keributan apaan? Nunjuk wajah lu semalam aja belum cukup buat tebus rasa sakit gue. Ini surat penarikan modal investasi gue. Gue mau narik seluruh saham bisnis gue detik ini juga. Nilainya 60% dari saham perusahaan ini. Enggak bisa gini Pan. Kalau lu tarik saham lu sekarang, perusahaan gue bakal langsung kolaps dan bangkrut total. Gue punya utang bank yang harus dibayar bulan depan. Tolong jangan hancurin bisnis yang udah kita rintis bareng-bareng dari nol, Pan. Gue mohon. Hancur itu belum seberapa dibanding hancurnya harga diri gue sebagai suami yang lu khianati, sialan. Lu yang mulai duluan hancurin cowoknya, jadi lu harus tanggung jawab akibatnya. Silahkan nikmati kebangkrutan lu sendirian. Kita resmi jadi musuh seumur hidup. Bu Rita, tuh si Niki sama Topan. Sekarang makin lengket aja ya jalan berdua. Waduh, jangan-jangan mereka mau nikah. Tapi syukurlah ya mereka berdua akhirnya dapat keadilan. Gak kayak mantan-mantan mereka yang sekarang nasibnya tragis banget. Iya ya Bu Yayu, si Samso katanya sekarang udah bangkrut total, kantornya di Sitabang, dan dengar-dengar sekarang cuma tinggal di kontrakan sempit. Terus si Rizka yang so cantik itu sekarang diusir sama keluarga besarnya. Gak tahu deh dia sekarang kabur kemana, rasain deh. Pagi Bu Yayu, Bu Rita, nyapunya yang bersih ya biar kotor-kotoran di komplek ini hilang semua. Termasuk kalau ada pelakor juga disapu aja, itu kan kotoran. Mari kita duluan dulu ya. Mari Bu, semoga nggak harus sibuk gosipin hidup kamu aja ya. Namanya kita tukang sapu apa? Tapi benar juga sih ya, aku jadi sadar kalau punya pasangan itu dijaga baik-baik. Jangan malah serakah pengen punya teman atau sahabat sendiri. Nanti malah kena karma jadi miskin dan diusir kayak mereka. Duh, amit-amit jangan ditiru deh.